Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hesi Sunarsi. Saya adalah salah seorang guru SD Negeri 3 Muara Pinang. Saya mengajar di SD Pasukan. Dan sekaligus saya adalah seorang mahasiswi Universitas Terbuka, Prodi S1 PGSD, Pokjar Muara Pinang, dan UPPJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD dengan kode PDIK 42 yang diampu oleh Bapak Mustafa Habib MPD. Baiklah, kita langsung saja ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar dan baik. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Doa mulai. Baiklah, sebelum kegiatan selanjutnya, Ibu akan absen dulu. Ada Malpati, Saya Bu. Aisyah Paleti, Hadir Bu. Albri Gilbert Ramadan, Hadir Bu. Anggia, Hadir Bu. Akila Putri, Hadir Bu. Cika Ayu Marsa, Hadir, Bu. Dapa, Hadir Bu. Gilang Agustian, Hadir Bu. Irzan Ramdhani, Hadir Bu. Maisin Agustin, Hadir Bu. Nopri, Hadir Bu. Raka Ramadan, Hadir Bu. Ambasya, Hadir Bu. Zahira Anjeli, Saya Bu. Zahwa Agustin. Hadir Bu. Hadir semua? Hadir. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, Ibu ingin kita semua menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Baik, untuk pemimpinnya kita perwakilan Zahira. Maju. Silakan maju ke depan. Anak-anak silakan berdiri. Pancasila.
Baiklah, untuk anak-anak silakan duduk. Kegiatan selanjutnya, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA tentang tema air. Sebelum pelajaran selanjutnya, coba anak-anak perhatikan dulu video berikut ini. Halo semuanya, dan selamat datang di episode daripada video hari ini. Silakan keluarkan buku, pena, dan alat tulis lain. Nah, sebenarnya apa sih itu air? Sama seperti itu, sampai saat ini air hanya dapat ditemukan di bumi saja loh, dan tidak ada bukan air. Lalu dengan air seperti itu, kira-kira dari mana ya air itu berasal? Salah satu sumber air yang sering digunakan manusia adalah air pegunungan. Air pegunungan adalah cairan yang tidak berwarna, tidak terasa dan tidak berbau. Selain itu terdapat pegunungan atau jatuh berbuat di bawah tanah pegunungan. Salah satu sumber air yang lain adalah air yang keluar langsung dari bawah tanah setelah digali mencapai batas kedalaman tertentu. Dan tadi air keluar contoh dari berbagai macam sumber air yang ada. Lalu sebagian sumber air itu kira-kira manfaatnya apa sih untuk kehidupan manusia? Manfaat yang pertama dan yang paling penting adalah untuk minum. Nah, tahukah kamu, orang dewasa membutuhkan antara 3 liter sehari atau setara dengan 13 cangkir. Sedangkan untuk perempuan dewasa hanya membutuhkan 2,2 liter atau setara dengan 19 cangkir setiap harinya. Nah, ayo sekarang aku, siapa yang tidak minum air? Berikan minum air yang cukup ya, karena minum air yang cukup akan membantu lebih semangat untuk memberikan sepanjang hari loh. Dan selanjutnya adalah menyiram tanaman. Rata-rata tanaman perlu disiram setiap 2 atau 4 hari sekali. Tanaman yang kecil betul bisa disiram dari kalian yang berkembang besar loh. Dan kalian juga harus rajin-rajin menyiram tanaman ya. Karena dengan menyiram tanaman, tanaman tersebut akan mampu menghasilkan oksigen yang kita hirup dengan proses fotosintesis. Dan selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah mandi dan juga bersiap gigi. Dengan mandi, kita akan menjaga kesehatan sistem peredaran darah dan juga sistem imun loh. Selain itu juga dapat memperlancar sistem pernapasan juga. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan juga loh. Untuk sikat gigi adalah untuk membersihkan sisa makanan. Selain itu juga menghilangkan bau mulut dan yang terakhir adalah mencegah gigi berlubang. Dan manfaat ini adalah satu manfaat air yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan juga makhluk lain yang ada di bumi loh. Tapi ternyata air boleh hanya memberikan manfaat atau juga bisa digunakan loh. Dan apa saja sih bencana yang dapat digunakan oleh air? Belum langsung sendiri dibahas. Contoh bencana yang pertama adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang sering terjadi ketika aliran air yang berlebihan melintasi daratan. Kalian tahu nggak sih? Kalau sekarang terdapat ada 1.112 bencana banjir di Indonesia dari periode 1 Januari hingga 30 Agustus 2020. Wow, banyak banget ya. Kalau misalnya tadi ada bencana karena terlalu banyaknya air, ini malah kebalikannya loh. Itu adalah bencana kekeringan. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan atau evaporasi. Kalau sudah terjadi seperti ini, tanaman-tanaman akibatnya mati dan makhluk hidup akan kesulitan untuk mencari air untuk minum dan juga kebutuhan air. Dan tadi adalah penjelasan singkat mengenai air, seperti pengertian, asal air, manfaat air, dan juga bahayanya air. Dan itu saja sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Prima News. Nah, tadi kan kalian sudah menonton video. Apa yang kalian pelajari dari video tadi? Tentang air. Apa baik? Pengertian air. Apa itu pengertian air? Apa itu air? Air sangat penting bagi kehidupan manusia.
Iya betul. Apa lagi? Siapa lagi? Selain pengertian air ada apa be tadi? Dari video tadi? Asal air. Asal air. Air berasal dari mana? Air pegunungan. Pegunungan, sumur. Ya. Terus ada apa lagi tadi? Manfaat air. air. Ada apa be? Manfaat air? Diminum. Untuk diminum. Terus? Tanaman. Mandi. Sikat Sikat gigi. gigi. Terus ada apa lagi? Bencana air. Bencana air. Apa be bencana air? Banjir. Kekeringan. Nah, coba kita jelaskan dari yang tadi manfaat air. Dari apa tadi menyiram tanaman. Itu kan banyak manfaatnya. Sama minum tadi. Minum sama menyiram tanaman untuk supaya tanaman tidak mati. Jangan terlalu banyak air dan jangan terlalu kering. Terus ada yang bahaya air tadi. Kalau kebanyakan air itu akan banjir. Banyak kan contohnya. Terus kekeringan. Kekeringan itu sama lalu kita alami sekarang. Kekeringan air. Itu akan sulit mencari air untuk mandi. Terus untuk apa lagi selain mandi? Minum. Untuk keperluan rumah tangga. Sikat gigi, untuk mencuci, ya. Untuk mencuci piring, pakaian. Terus air memiliki 3 wujud. Ada apa be? Yang pertama Padat. padat atau disebut apa? Padat membeku. Contohnya Es batu. Terus salju. Yang kedua benda cair. Ada apa be contohnya? Air minum. Air minum. Terus Air sungai. air sungai, Air danau. danau, Air keran. keran. Air hujan. Yang ketiga ada benda gas atau disebut Menguap dan menguap mengembun. atau mengembun. Itu contohnya seperti Berupa uap air yang tidak terlihat. apa? Berupa uap air yang tidak terlihat. Contohnya seperti apa? Seperti ibu kalian yang sedang memasak. Itu kan ada kan? Gas menguap. Lalu dia air yang mendidih. Air yang mendidih dituangkan air terus kompor dihidupkan, lama-lama kan menguap. Nah, tidak terlihat kan uapnya? Itu disebut benda padat. Nah, di sini ibu akan mengasih kalian percobaan. Perubahan bentuk air. Next, ada 3 percobaan. Ibu bagi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, ibu kasih alatnya dulu. Nah, silakan kalian amati dari bahan-bahan yang ibu kasih ya. Tidak ngantuk, kita konsentrasi ice breathing dulu ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, kuaku menjadi dua, membuat kelihatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, kuaku menjadi 4, akan merah jernih. 3 jari kanan, 3
Itu ada apa be? Kelompok 1. Halannya ada apa be? Yang itu. Sebutkan. Ada apa be? Air. Air. Terus wadah plastik bening. Ada 2 bahan. Terus kelompok 2. Kelompok 2 ada apa be? Air. Air. Gelas bening. Botol bening. Botol bening. Kelompok 3. Air. Air. Terus ada tanaman. Tanaman sama tanah. Nah, silakan kalian uji coba. Air. Terus ada tanaman. Tanaman sama tanah. Nah, silakan kalian uji coba. Coba kalian tuang air dari wadah yang bening, yang bulat. Coba kalian ke tempat air. Bisa lagi. Nah, bisa ini deh. Ini kan bentuknya apa? Bulat. Kita pindah ke wadah bening persegi panjang. Airnya akan berbentuk persegi panjang. Nah, pun miring selalu rata. Volumenya tetap sama. Nah, terus kalau yang kelompok 2. Nah, coba kalian praktikan. Tulis apa catatan tujuan langkah-langkah sama kita tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri. Menjelaskan dari hasil percobaan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari percobaan kami tadi, wujud air. Kepada Mesya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah tumpah air ke dalam botol plastik, perhatikan bentuk. Selanjutnya bentuk air di setiap wadah. Cepat bahwa bentuk berubah-ubah sesuai wadah. Ketika air dituang di dalam gelas wadah, bilang dua amati dahulu permukaan air saat permukaan mulus selalu petang ukur volume air di setiap wadah untuk memastikan Kelompok lain coba perhatikan. tetap. Dengarkan. Baiklah, apakah kelompok lain ingin bertanya? Kelompok 2 kami persilakan. Kelompok 2 kami persilakan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, coba lanjutkan bentuk air dari setiap wadah. Nah, itulah pertanyaan dari saya. Saya Airi. Wassalamualaikum. Pertanyaan dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berbentuk wadah persegi panjang. Apakah kelompok 2 sudah jelas? Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jelaskan hasil dari percobaan kalian. Silakan berdiri untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan hasil dari percobaan kami tadi. Langkah-langkah: tuangkan air ke dalam gelas bening sampai habis. Perhatikan bentuknya. Perhatikan dulu. Itu caranya. Yang lainnya kak, masuk di sini. Bandingkan bentuk air di setiap wadah. Dari percobaan dapat dilihat dari bentuk air berbeda di dalam gelas. Bentuknya seperti gelas saat di dalam wadah persegi panjang. Bentuknya seperti persegi panjang. Dari percobaan dilihat bahwa air mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Ukur volume di setiap wadah untuk memastikan volumenya tetap. Kesimpulan: benda air memiliki volume tetap, bentuk mengikuti wadahnya dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Apakah kelompok lain mempunyai pertanyaan? Kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 2 dari percobaan yang kalian lakukan. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Apakah volumenya tetap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Apakah volumenya tetap? Ya, tetap, karena ukurannya volume air yang wadah itu tetap. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah benar? Sudah jelas? Sudah jelas, kelompok 3. Itulah dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan ingin menjelaskan coba kami. Kami akan menjelaskan wujud lain kepada Akila. Kami silakan. Langkah-langkah: amati air saat dituang ke dalam tanah. Kemanakah larinya air? Tuangkan air ke dalam pot yang ada tanahnya. Perhatikan kemanakah larinya air. Air ketika disiram langsung masuk ke dalam tanah. Hal ini membuktikan bahwa air dapat menyerap melalui celah-celah kecil. Ada. Apakah kelompok lain? Baiklah, apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dari hasil percobaan kalian tadi,
kenapa air saat disiram ke tanah, kenapa airnya hilang? Kemanakah air itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa air bisa hilang saat disiram ke tanaman? Jawabannya karena air diserap oleh tanah. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Baiklah, dari percobaan kami ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kan sudah kita praktikan wujud air. Wujud air itu berbeda-beda. Berbeda-beda itu tetap sama volumenya. Untuk hasil laporannya silakan kumpul ke depan. Hasil laporannya ke depan. Catatan galau-galaunya. Simpulannya wujud air yang pertama itu tadi wadah air bening dari berbentuk bulat ke persegi panjang. Itu bentuknya berbeda tapi volumenya tetap. Terus yang kelompok 2 ada gelas bening sama botol. Itu kalau dituangkan air volumenya tetap, tapi tadi kesimpulannya benda cair memiliki volume tetap, bentuk mengikuti wadahnya dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Silakan anak-anak simpan buku pena. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa.